Selamat datang di Zona Stoik, tempat kita belajar memaknai hidup dengan ketenangan dan keteguhan ala stoikisme. Di sini, kita akan berbagi pemahaman untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak, tenang, dan berani, apapun situasinya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan agar hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Jika kamu merasa konten ini membantu, jangan lupa untuk like sebagai dukunganmu, share agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya, dan subscribe. Mari kita mulai perjalanan ini. Halo teman-teman Zona Stoik, apa kabar hari ini? Seiring berjalannya waktu, kita sering merasa harus berkorban demi orang lain. Bahkan terkadang sampai kita melupakan diri kita sendiri. Kita berusaha memenuhi harapan, menyenangkan orang yang kita sayang, atau bahkan hanya mengikuti tekanan sosial yang ada di sekitar kita. Namun, dalam stoikisme, kita diajarkan untuk bijaksana dalam memilih apa yang pantas kita berikan dan apa yang harus kita jaga. Ada hal-hal dalam hidup yang harus tetap kita lindungi, apapun yang terjadi. Hari ini, saya akan membahas 10 hal yang tidak boleh Anda korbankan demi siapapun. Mengapa hal-hal ini sangat penting? Karena mereka adalah bagian dari diri kita yang harus dijaga agar hidup kita tetap utuh dan bermakna. Tanpa memperjuangkan hal-hal ini, kita akan kehilangan arah, tujuan, dan kebahagiaan yang seharusnya kita nikmati. Ayo, kita mulai perjalanan ini bersama. Yang pertama, waktu yang tidak boleh Anda korbankan untuk orang lain. Waktu adalah hal yang paling penting, yang paling berharga dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih mahal dari waktu. Karena ketika waktu berlalu, kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Setiap menit yang kita habiskan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, pekerjaan, atau aktivitas lainnya, memiliki nilai yang tak ternilai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa tertekan untuk selalu memenuhi permintaan orang lain atau ikut serta dalam aktivitas yang tidak benar-benar kita inginkan. Hal ini seringkali menyebabkan kita merasa lelah, terbebani, dan kehilangan arah. Ketika Anda memberi waktu pada orang atau hal yang tidak sesuai dengan nilai dan tujuan hidup Anda sedang mengorbankan bagian diri dari hidup Anda. Kita harus belajar untuk bijak dalam memilih bagaimana dan dengan siapa kita menghabiskan waktu. Mengatakan tidak pada permintaan yang tidak sejalan dengan tujuan hidup kita adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga waktu berharga kita. Misalnya, jika ada teman yang terus mengajakmu keluar, meskipun kamu sedang sibuk dengan pekerjaan atau proyek pribadi yang penting, jangan takut untuk mengatakan tidak. Ini bukan berarti Anda mengabaikan persahabatan, tetapi lebih kepada menghargai waktu Anda sendiri. Jika Anda terus berkompromi dengan waktu Anda mungkin akan kehilangan kesempatan untuk berkembang dalam hal-hal yang lebih penting dalam hidup Anda. Yang kedua, kesehatan mental dan fisik Anda. Kesehatan adalah pondasi dari segala hal dalam hidup. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa menikmati apapun, tidak bisa bekerja dengan baik, dan tidak bisa menjadi pribadi yang baik untuk orang lain. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang memaksakan kita untuk bekerja tanpa henti, mengejar target, atau memenuhi ekspektasi orang lain.
Hal ini seringkali mengarah pada kelelahan mental dan fisik, yang akhirnya mempengaruhi kualitas hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Anda perlu merawat tubuh dan pikiran Anda agar tetap sehat, kuat, dan siap menghadapi segala tantangan. Jangan biarkan orang lain atau tekanan eksternal mengganggu kesehatan Anda. Kebahagiaan dan keberhasilan sejati datang ketika kita menghargai diri kita sendiri, termasuk menjaga tubuh dan pikiran kita tetap sehat. Jika Anda merasa terlalu banyak bekerja dan mulai merasa kelelahan, luangkan waktu untuk beristirahat. Ambil beberapa menit untuk meditasi, berjalan kaki, atau melakukan aktivitas fisik yang Anda nikmati. Ini akan membantu menyegarkan tubuh dan pikiran Anda, sehingga Anda bisa kembali produktif dengan lebih baik. Yang ketiga, integritas Anda. Integritas adalah kompas moral menjaga kita tetap di jalur yang benar. Itu adalah prinsip dan nilai yang membentuk siapa kita. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tekanan untuk mengkompromikan diri, sangat mudah untuk kehilangan integritas demi keuntungan atau untuk menyenangkan orang lain. Namun, mengorbankan integritas adalah hal yang paling berbahaya, karena ketika Anda kehilangan integritas, Anda kehilangan siapa diri Anda yang sebenarnya. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk hidup dengan konsisten, menjaga nilai-nilai moral kita meskipun banyak tantangan yang menghadapinya. Ketika kita tetap berpegang pada prinsip, kita tidak hanya menjaga diri kita, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Misalnya, seseorang mungkin menawarkan Anda keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Ini bisa berupa mengambil jalan pintas dalam pekerjaan, menyembunyikan informasi penting, atau memanipulasi situasi untuk keuntungan pribadi. Walaupun godaannya besar, ingatlah bahwa keberhasilan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan merusak integritas Anda. Selalu pilih jalan yang jujur dan benar, meskipun itu mungkin tidak mudah. Yang keempat, kebahagiaan Anda. Kebahagiaan adalah hak setiap orang, dan itu datang dari dalam. Dalam kehidupan yang penuh tekanan ini, kita seringkali merasa bahwa kebahagiaan kita bergantung pada orang lain atau pada situasi eksternal. Kita mungkin merasa bahwa kita harus berkorban untuk orang lain atau mengejar apa yang diinginkan orang lain untuk merasa bahagia. Namun, kebahagiaan yang sejati tidak datang dari memenuhi ekspektasi orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, dalam hal-hal yang kita nikmati, dan dalam hidup yang kita jalani. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dan itu tidak boleh Anda serahkan hanya demi menyenangkan orang lain. Misalnya, jika pekerjaan yang Anda lakukan tidak membuat Anda bahagia, tetapi Anda merasa terjebak karena ekspektasi keluarga atau teman, mungkin inilah saatnya untuk mengevaluasi kembali. Cari tahu apa yang benar-benar membuat Anda bahagia, dan beranilah untuk mengejar itu, meskipun orang lain tidak mengerti atau tidak mendukung pilihan Anda. Kebahagiaan Anda adalah hak Anda, bukan untuk dikorbankan demi harapan orang lain. Yang kelima, kepercayaan diri Anda. Kepercayaan diri adalah dasar dari segala pencapaian.
tanpa rasa percaya diri, kita akan kesulitan untuk mengambil langkah maju, menghadapi tantangan, atau mengejar impian kita. Namun, dalam perjalanan hidup, seringkali kita menghadapi kritik, penolakan, dan pandangan negatif dari orang lain yang bisa meruntuhkan rasa percaya diri kita. Kita mungkin merasa direndahkan atau tidak dihargai. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Apa yang benar-benar penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kepercayaan diri kita datang dari dalam, dan kita tidak perlu meminta persetujuan dari orang lain untuk merasa yakin dengan diri kita sendiri. Misalnya, jika seseorang meremehkan kemampuan Anda, ingatlah bahwa ini adalah perjalanan Anda, bukan perjalanan mereka. Jangan biarkan kata-kata orang yang meruntuhkan keyakinan Anda. Jika Anda tahu bahwa Anda memiliki potensi dan kemampuan, teruslah maju. Karena kepercayaan diri datang dari tindakan dan pencapaian yang kita buat. Yang keenam, tujuan hidup Anda. Tujuan hidup adalah kompas yang memandu kita dalam menjalani kehidupan. Tanpa tujuan, hidup akan terasa kosong dan tidak terarah. Kita sering merasa terjebak dalam rutinitas yang hanya mengikuti arus, atau bahkan terpengaruh oleh tujuan orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa hidup Anda adalah milik Anda, dan tujuan hidup Anda haruslah yang utama. Mengorbankan tujuan hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain adalah kesalahan besar. Anda harus berani untuk mengejar impian dan tujuan hidup yang sesuai dengan nilai dan aspirasi Anda. Meskipun orang lain tidak mengerti atau bahkan tidak mendukungnya. Misalnya, jika Anda memiliki tujuan untuk menjadi seorang pengusaha, tetapi keluarga Anda lebih menginginkan Anda untuk bekerja di perusahaan besar, tetaplah teguh pada tujuan Anda. Jangan biarkan orang lain menentukan jalan hidup Anda, karena pada akhirnya Anda yang akan menjalani hidup itu, bukan orang lain. Yang ketujuh, hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat adalah yang memberi Anda dukungan, pemahaman, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak saling mendukung untuk tumbuh dan berkembang. Namun, seringkali kita terjebak dalam hubungan yang toksik, di mana kita merasa tertekan, dihina, atau dipaksa untuk mengorbankan diri sendiri. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menjaga hubungan yang seimbang dan sehat, di mana saling menghormati dan mendukung adalah hal yang utama. Jangan biarkan hubungan yang tidak sehat membuat Anda kehilangan diri Anda sendiri. Misalnya, jika Anda berada dalam hubungan di mana Anda merasa tidak dihargai atau diperlakukan dengan buruk, Anda perlu memikirkan kembali apakah hubungan itu layak dipertahankan. Hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat Anda merasa terkekang atau tidak dihargai. Yang kedelapan, prinsip moral Anda. Prinsip moral adalah landasan dari setiap tindakan kita. Ketika kita mengorbankan prinsip ini demi menyenangkan orang lain atau mendapatkan keuntungan pribadi, kita sedang merusak diri sendiri. Prinsip moral yang kuat memberi kita arah, membuat kita tetap teguh meskipun godaannya yang sangat besar datang. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk selalu mengikuti prinsip moral kita tanpa kompromi. Bahkan jika jalan yang benar terasa sulit,
itu adalah jalan yang akan membawa kita pada kedamaian dan kebahagiaan sejati. Misalnya, jika Anda bekerja di sebuah perusahaan yang meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak etis, Anda harus berani mengatakan tidak. Meskipun itu berarti Anda harus menghadapi konsekuensi yang berat. Prinsip moral Anda adalah bagian dari harga diri yang tidak bisa digantikan dengan uang atau keuntungan lainnya. Yang kesembilan, kemerdekaan Anda. Kemerdekaan adalah hak setiap manusia untuk membuat pilihan hidup, menentukan arah hidup, dan menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan Anda. Namun, terkadang kita merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain atau dalam hubungan yang terlalu mengikat. Kemerdekaan kita bisa terancam ketika kita terlalu banyak bergantung pada orang lain atau menerima kontrol yang berlebihan dari pihak lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga kemerdekaan kita, baik secara fisik maupun mental. Anda berhak untuk membuat keputusan sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip dan tujuan Anda. Jangan biarkan siapapun merampas kemerdekaan Anda. Jika Anda merasa hubungan atau pekerjaan Anda membatasi kemerdekaan Anda, luangkan waktu untuk mengevaluasi kembali. Anda berhak untuk memilih jalan hidup Anda yang Anda inginkan, dan jangan biarkan orang lain mengambil hak itu dari Anda. Dan yang terakhir, harapan dan impian. Harapan dan impian adalah bahan bakar kehidupan kita. Mereka memberi kita alasan untuk bangun setiap pagi dan bekerja keras. Ketika kita mengorbankan impian kita demi orang lain, kita kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam tujuan hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada impian kita. Meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan keraguan, impian Anda adalah pendorong yang membawa Anda untuk terus maju. Dan Anda tidak boleh menyerah pada mereka hanya demi memenuhi harapan orang lain. Misalnya, jika impian Anda adalah menjadi seorang penulis, dan keluarga Anda menginginkan untuk bekerja di bidang yang lebih aman, tetaplah mengejar impian Anda. Jangan biarkan siapapun memadamkan api dalam diri Anda. Harapan dan impian adalah bagian dari siapa Anda. Jadi teman-teman, itulah 10 hal yang tidak boleh Anda korbankan demi siapapun. Ketika kita menjaga hal-hal ini, kita sebenarnya sedang menghargai diri kita sendiri dan menjalani hidup yang penuh dengan kebijaksanaan, keberanian, dan kebahagiaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap teguh pada prinsip hidup kita, apapun yang terjadi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tuliskan di kolom komentar mana dari 10 hal ini yang paling sering Anda korbankan, dan bagaimana Anda berencana untuk menjaganya mulai sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah kuat, tetaplah menjadi stoik.